Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuni Sazalfa Purwanti akan memaparkan tentang pengenalan pola sinyal suara manusia menggunakan metode backpropagation neural network. Oke, selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada rancangan sistem, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluannya adalah suara merupakan salah satu sarana untuk mengenali karakter seseorang. Manusia bisa mengenali kondisi seseorang dengan mendengarkan suaranya. Sebagai contoh jenis kelamin, identitas pembicara, aksen, gaya bicara, emosi, dan kondisi kesehatan dari si pembicara itu sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul fenomena kebutuhan model komputasi untuk pengenalan suara yang tidak hanya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk aplikasi praktis, misalnya pada sistem keamanan berbasis suara. Sistem keamanan berbasis suara dapat diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga, seperti sistem pengecekan kehadiran karyawan, sistem keamanan rumah berbasis suara, pangkas menggunakan suara, serta masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jaringan syaraf tiruan atau biasa disebut artificial neural network merupakan alternatif sistem komputasi baru berupa pemodelan sistem saraf biologis sehingga sistem komputasi baru ini mampu beroperasi dan mempunyai sifat-sifat seperti jaringan syaraf lainnya. Penelitian kali ini menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk mengenali pola sinyal suara. Dalam penelitian ini, cakupan masalah pada tahapan pengenalan pola sinyal suara, pembuatan listing program untuk jaringan pengenalan pola, dan pengujian keakuratan jaringan. Dari penelitian ini adalah merancang program pelatihan dan pengujian jaringan syaraf tiruan untuk pengenalan pola sinyal suara dan menguji keakuratan jaringan. Rancangan sistem yang pertama ada sistem pengenalan suara. Teknik jaringan syaraf tiruan telah banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang, utamanya pada sistem pengenalan pola, di antaranya citra, suara, time series prediction, dan lain-lain. Pada penelitian ini dibuat suatu sistem memanfaatkan jaringan syaraf tiruan metode propagasi balik atau backpropagation untuk pengenalan suara. Sistem ini diharapkan dapat dimanfaatkan pada pemberian perintah komputer, voice dialing, dan lain-lain. Model jaringan syaraf backpropagation digunakan di sini bersama-sama dengan metode linear predictive coding atau LPC dan fast Fourier transform atau FFT yang dipakai sebagai pemproses awal. Yang kedua ada linear predictive coding atau LPC. Analisis sinyal adalah kegiatan melakukan ekstraksi terhadap informasi yang terdapat di suatu sinyal. Linear predictive coding atau LPC merupakan salah satu teknik analisis sinyal percakapan yang paling powerful dan menyediakan ekstraksi fitur yang berkualitas baik dan efisien untuk digunakan dalam perhitungan nanti. Dan yang ketiga ada fast Fourier transform. Transformasi Fourier merupakan metode untuk mentransformasikan sinyal domain waktu menjadi sinyal domain frekuensi. Transformasi ini penting dalam analisis sinyal karena karakteristik sinyal domain frekuensi dapat diamati dengan lebih jelas dan dimanipulasi dengan lebih mudah daripada sinyal domain waktu. Selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan atau JST adalah sistem pemproses informasi yang mempunyai karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi. JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi dengan asumsi bahwa yang pertama pemprosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Dan yang terakhir, untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi
yang dikenakan pada jumlah input yang diterima. Besarnya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu ambang. Terus selanjutnya ada tingkat pengenalan. Kelemahan JST yang terdiri dari lapis tunggal membuat perkembangan JST menjadi terhenti. Pada sekitar tahun 970-an, penemuan metode backpropagation yang terdiri dari beberapa lapis membuka kembali cakrawala. Terlebih setelah ditemukan berbagai aplikasi yang dapat diselesaikan dengan backpropagation, membuat JST semakin diminati orang. JST dengan lapis tunggal memiliki keterbatasan dalam pengenalan pola. Kelemahan ini bisa ditanggulangi dengan menambahkan satu atau beberapa lapis tersembunyi di antara masukan dan keluaran. Dan yang terakhir ada Backpropagation Neural Network atau BPNN. Jaringan Backpropagation Neural Network biasanya digunakan untuk melakukan pengenalan pola, klasifikasi, pengolahan citra, dan pengambilan keputusan. BPNN merupakan JST dengan pembelajaran yang supervised. Artinya data dapat mempelajari terdiri dari vektor, pasangan input, dan target atau output yang diharapkan. Metode penelitian kali ini yang pertama ada perancangan sistem. Sistem diharapkan mampu mengenali suara dari orang yang telah dikenal. Suara yang tidak dikenal atau dengan kata lain tidak tersimpan di dalam database sistem tidak akan mempengaruhi sistem. Yang kedua adalah suara. Masukan suara dari pengambilan sampel suara dari pria, wanita, dan anak-anak dengan pengucapan kata halo sebanyak 5 kali. Rekaman suara berformat WAV. Terus yang ketiga ada akuisisi suara. Proses ini bertujuan menyeragamkan sinyal masukan. Yang pertama ada filtering. Sinyal akan disaring menggunakan bandpass filter untuk menghilangkan noise pada frekuensi. Terus yang kedua ada sampling. Membentuk sinyal masukan menjadi diskret agar lebih akurat dan memudahkan proses desimasi. Yang terakhir ada desimasi, mengurangi jumlah sampel dari hasil sampling yang terlalu banyak agar mendapatkan sampel yang mewakili semuanya. Terus selanjutnya ada linear predictive coding atau LPC. Yang pertama ada prempasis filter digital untuk mendapatkan spektral sinyal bicara yang lebih halus. Terus yang kedua ada reshapes, merupakan ukuran metrik sesuai masukan. Yang ketiga ada windowing. Pada langkah ini dilakukan fungsi weighting pada setiap frame yang telah dibentuk pada langkah sebelumnya. Terus yang terakhir ada analisis autokorelasi. Pada tahap ini masing-masing frame yang telah di-windowing diautokorelasi dengan nilai autokorelasi yang tertinggi yaitu orde dan analisa LPC. Terus yang selanjutnya ada Fast Fourier Transform atau FFT berfungsi untuk memperjelas perbedaan sinyal suara dengan pola tertentu. Selanjutnya ada pelatihan dan identifikasi dengan JST backpropagation. Pada tahap ini dilakukan pelatihan dan identifikasi suara menggunakan JST backpropagation. Output dari sistem adalah suara yang terdeteksi baik dikenali sebagai target maupun tidak dikenali. Proses pelatihan dilakukan sampai jaringan memperoleh nilai error target sekecil mungkin. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pada proses pengujian ini digunakan beberapa suara uji untuk suara yang sudah dilatih dan untuk menguji suara yang belum dilatih sama sekali. Terus yang terakhir ada persentase keberhasilan sistem atau Grade Success System atau GSS. Adalah persentase keberhasilan sistem. Yang pertama ada Result Training Data atau RTD. Result Training data ini adalah hasil dari uji data yang telah dilatih sebelumnya. Apakah sistem tersebut dapat mengenali dengan benar atau tidak mengenali dengan benar, atau yang paling terakhir tidak mengenali sama sekali. Terus yang poin kedua ada Result Random Data atau RRD. Adalah hasil dari uji data yang sama sekali
belum dikenali oleh sistem, sehingga sistem diharapkan dapat mengenali dengan baik data yang dimasukkan walaupun sebelumnya belum pernah dilakukan pembelajaran tentang pola data masukan. Oke, hasil dan pembahasan selanjutnya ya. Yang pertama ada penentuan parameter jaringan untuk proses penelitian. Sinyal suara diperoleh dari 5 responden yang masing-masing responden terdiri dari 5 sinyal suara. Sinyal suara uji diperoleh dari 5 orang responden yang masing-masing terdiri dari 5 pola sinyal suara disimpan dalam bentuk format waveform audio atau WAV. Pada proses selanjutnya, implementasi sistem dengan memanfaatkan toolbox Linear Predictive Coding atau LPC dan Artificial Neural Network atau ANN. Dalam pemrograman MATLAB versi 7.1, pengenalan pola suara dengan backpropagation adalah suatu proses agar jaringan dapat mengenali suara masukan dengan benar. Namun sebelumnya mengenali pola suatu masukan tentunya harus dilakukan pelatihan dengan nilai parameter yang benar sehingga jaringan dapat mengenali suara dengan baik. Yang kedua ada fungsi aktivasi sigmoid bipolar. Penelitian ini dilakukan menggunakan parameter yang diset pada nilai yang telah ditetapkan. Yang pertama itu error target sama dengan 0, yang kedua learning rate atau alpha sama dengan 0,05 mu sama dengan 10 min 3. Terus selanjutnya ada proses pengujian jaringan. Proses pengujian backpropagation bertujuan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan jaringan terhadap parameter-parameter yang telah diperoleh. Sedangkan nilai parameter sistem yang diubah-ubah adalah hidden layer 1, 2, 3, dan 4. Jumlah neuron tiap hidden layer sama dengan 25, 20, 15, 10, dan jumlah data latih sama dengan 5. Terus selanjutnya ada pengujian uji suara latih. Pengujian dengan suara latih merupakan pengujian pertama jaringan yang dilakukan pada suara masukan yang telah dilatih sebelumnya. Terus selanjutnya ada pengujian identifikasi backpropagation. Setelah dilakukan pelatihan jaringan dengan parameter yang telah diset tiap jaringannya, maka jaringan yang tingkat pengenalan di atas 98% maka akan dilanjutkan pada proses pengujian. Proses pengujian ini menggunakan 5 input data sinyal suara yang belum dilatih sama sekali. Proses pengujian ini bertujuan untuk proses pembelajaran jaringan. Terus selanjutnya ada analisa performansi sistem. Analisa performansi sistem merupakan parameter utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari perancangan sistem. Parameter tersebut yaitu RTD, RRD, dan GSS. Yang pertama ada RTD. Uji data latih adalah parameter sukses dari identifikasi dengan suara uji adalah suara yang telah dilatih sebelumnya. Terus yang kedua ada result random data atau RRD. Hasil uji data random selain RTD, RRD juga menjadi parameter yang menentukan tingkat keberhasilan sistem. Terus yang ketiga ada Grade Success System atau GSS. Tingkat keberhasilan sistem dihitung dari GSS berdasarkan persamaan sebelumnya. Karena nilai RTD dan RRD telah didapatkan, maka tingkat keberhasilan sistem dalam sistem dapat dihitung berdasarkan perhitungan RTD dan RRD diperoleh GSS. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Dari analisis pengenalan suara menggunakan Linear Predictive Coding atau LPC dan jaringan saraf tiruan backpropagation untuk identifikasi pola sinyal suara ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jaringan dengan 4 lapisan yang terdiri dari 1 lapisan masukan atau input, 2 lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan 1 lapisan keluaran
atau output jumlah neuron pada setiap lapisan berturut-turut, yaitu 24, 15, 10, dan 5. Nilai karakteristik yang dimiliki jaringan yaitu nilai learning rate 0,0, nilai mu-nya 10 pangkat min 3, dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid bipolar. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.